pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Anisya Kusniadi. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat ya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tema 5, ekosistem, pada subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 serta muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Yuk kita mulai belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang informasi penting dari suatu teks dan pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Masih ingatkah kalian dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contohnya, berbentuk esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Selain dengan menggali informasi, konsep-konsep teks non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks, yang berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Ada beberapa nama lain dari ide pokok teks, diantaranya pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Semua istilah tersebut sama dan merujuk pada inti permasalahan dari suatu teks yang disajikan. Untuk dapat menemukan ide pokok dari suatu teks, maka kalian harus membaca teks dengan seksama untuk mencari kalimat utama dalam teks tersebut. Perhatikan contoh paragraf berikut ini. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Pada paragraf tersebut, kalimat inti atau kalimat utama terdapat pada kalimat yang kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf tersebut dapat ditemukan pada kalimat utama tersebut. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tempat hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik yang merupakan komponen makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan, serta komponen abiotik yang merupakan komponen dari benda tak hidup, misalnya tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Di dalam suatu lingkungan, selain terdapat berbagai jenis makhluk hidup, juga terdapat benda tak hidup. Salah satu jenis makhluk hidup adalah hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri, berbeda halnya dengan tumbuhan, karena tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu herbivora. Herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan, misalnya badak, kuda, gajah, kambing. Dua adalah karnivora, yaitu kelompok hewan pemakan daging, seperti kucing, harimau, buaya, elang. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan segalanya, pemakan tumbuhan dan juga daging, misalnya beruang, landak, tikus, dan ayam.
Dan yang terakhir adalah Insectivora, merupakan kelompok hewan pemakan serangga, misalnya cicak, katak, bunglon, dan terenggiling. Berdasarkan jenis makanannya, maka hewan melakukan adaptasi pada bentuk gigi pada hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Misalkan, herbivora. Pada hewan herbivora memiliki gigi seri, gigi geraham yang lebar dan kuat, serta tidak memiliki gigi taring. Pada hewan karnivora memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Fungsinya adalah untuk merobek daging mangsanya atau mencabik-cabik daging mangsanya. Sedangkan pada hewan omnivora memiliki gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Pada hewan insektivora memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Misalkan pada belalang memiliki bentuk mulut dengan tipe pengunyah, sedangkan pada kupu-kupu memiliki bentuk mulut dengan tipe penghisap. Pada lalat memiliki bentuk mulut dengan tipe penjilat, dan juga pada nyamuk memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada pada buku kalian ya. Selamat mengerjakan. Go go go! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Selalu jaga kesehatan dan tetap rajin belajar. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.